Sistem Necromancer. Bab 411 sampai dengan 415. Bab 411 Geng Anjing Laut. Setelah makan malam, setelah duduk di ruang belajar dan menunggu sebentar, Sanara langsung masuk. Sambil tersenyum, dia bertanya, "Mencari aku?" Wu Heng melambaikan tangan, "Kupikir kau akan datang untuk makan malam." Sanela datang dan duduk di salah satu kaki orang di sampingnya, sambil berbisik, "Datanglah semalaman, aku sempat berpikir untuk tidak datang saat makan malam." Wu Heng mengangkatnya dan menyuruhnya duduk di atasnya. Roknya melorot perlahan, memperlihatkan kulitnya yang cerah. Sanara tiba-tiba diangkat dan melingkarkan lengannya di lehernya dengan panik, sambil mengeluh dengan suara lembut, "Apa yang kau lakukan?" Wu Heng melingkarkan lengannya di pinggangnya dan bertanya, "Apakah pekerja pelabuhan selalu dikelola oleh Old Barrel Tavern?" "Tidak juga. Ada beberapa perusahaan lain juga, tapi mereka punya lebih banyak pekerja dan menempati sebagian pekerjaan pelabuhan." Sanara berpikir sejenak lalu berkata. Wu Heng menaruh tangannya di paha wanita itu, meraba-raba sepanjang ujung roknya sambil bertanya, "Di mana geng anjing laut?" "Geng anjing laut, ya. Mereka mungkin menguasai sekitar 1/4 bisnis pelabuhan," kata Sanara. "Jadi apa asal-usul geng anjing laut ini?" "Kudengar mereka datang dari luar, dan ada cukup banyak anggota geng itu, tapi aku tidak tahu persis siapa mereka. Intinya, aku tidak punya kontak dengan mereka," jelas Sanara di telinganya. "Pihak mana yang lebih diutamakan kelompok bisnis Anda dalam memilih pekerja?" "Maksudmu Starflower?" tanya Sanara, sambil meludahkan cuping telinga orang itu. Starflower adalah kamar dagang yang besar, dan mereka juga harus mengurus beberapa kekuatan lain. Mereka biasanya membagi 30% bisnis mereka dan menyerahkannya kepada kekuatan lain untuk ditangani. Mereka bisa bertahan. Wu Heng berpikir sejenak lalu bertanya, "Apakah menurutmu si Dox akan membunuh Macintosh?" "Kemungkinannya kecil. Membunuh pemimpin Old Barrel berarti melanggar aturan awal, dan pihak lawan akan membalas dengan cara yang sama," kata Sanara, alisnya kembali berkerut. "Kau bilang, Macintosh sudah mati?" "Yah, aku juga baru lihat jenazahnya hari ini." "Untung kamu tahu soal ini. Jangan kasih tahu siapa-siapa. Pemakamannya 2 hari lagi, nanti semua orang tahu." Sanela masih tampak sedikit tidak percaya, bagaimana dia bisa mati. Wu Heng menjawab, "Orang-orang di penginapan Tong Tua mengatakan itu bisa ular. Saat terjadi kekacauan di pelabuhan, seekor ular berbisa melompat keluar dari mayat dan menggigitnya." Sanara ragu sejenak lalu berbicara perlahan, "Bagaimana mungkin? Saya juga merasa itu tidak mungkin. Asosiasi dan para penjaga Pulau Harta Karun juga sedang menyelidiki masalah ini," kata Wu Heng. "Maksudmu si Dox yang melakukannya?" "Pihak lain memang berada dalam lingkup kecurigaan." Sanela memegang wajahnya dan berbisik, "Perselingkuhan antar geng pada dasarnya penuh kekerasan. Menyelidiki ini akan memberi kita penjelasan kepada asosiasi. Jangan terlalu serius, atau kau bisa kena masalah." "Bagus." Setelah mereka selesai membicarakan masalah itu, tangan Wu Heng mulai bergerak liar di tubuh orang lain. Sanela yang sebelumnya terkejut dengan berita meninggalnya Macintosh kini menatap mata agresif pria itu dan napasnya menjadi sedikit cepat. "Angkat tangan kalian." Sanela menggenggam tangan orang itu dan berbisik, "Aku setuju untuk mengajari Mini melukis. Dia akan tinggal bersamamu malam ini. Datanglah ke sini lebih awal." "Aku tahu." Keesokan harinya, asosiasi. Kamar mayat. Wu Heng berdiri di pintu dan menunggu sebentar, dan petugas pemeriksa mayat keluar membawa catatan. "Deacon, mayatnya sudah diperiksa tadi malam. Luka luarnya tidak fatal. Kemungkinan besar, penyebab kematiannya adalah sihir." Hasil otopsi tidak jauh berbeda dari apa yang diharapkan Wu Heng. Kebingungan para pekerja bukanlah penyebab kematian mereka. Kemungkinan besar, seseorang telah menyihir para pekerja yang terluka parah, yang menyebabkan kematian mereka dan juga menjadi sasaran serangan. "Baiklah, terima kasih atas kerja kerasmu." Wu Heng mengangguk.
Kita harus melakukan itu. Koroner itu kembali memeriksa jenazah. Apakah jenazahnya perlu diawetkan? Biarkan selama beberapa hari, lalu aku akan memberitahumu untuk menghancurkannya. Ya, Tuan Archdeacon. Setelah Wu Heng selesai berbicara, dia juga meninggalkan kamar mayat. Kembali ke ruang belajar kantor. Beberapa orang dari tim 11 sedang menunggu di ruangan itu. Melihat Wu Heng masuk, mereka semua berdiri. Diaken, wakil diakon utama. Petik 2. Wu Heng mengangguk, duduk. Beberapa orang duduk. Kavina bertanya langsung, apa yang ditemukan di tubuhnya. Luka-luka yang ditinggalkan perkelahian itu tidak fatal. Seseorang pasti telah menggunakan suatu cara dalam kegelapan untuk membunuh orang-orang selama perkelahian internal itu, lalu melepaskan mantra untuk membiarkan ular berbisa. Wu Heng mengulangi apa yang didengarnya dari petugas koroner. Jadi, kemungkinan besar itu kurcaci yang kusebutkan saat aku menginterogasi mayat kemarin, kata Kavina. Ya, kemungkinannya besar. Wu Heng mengangguk, lalu bertanya, apakah kamu sudah mengumpulkan informasinya? Kavina mengeluarkan 2 berkas dan menyerahkannya. Ini informasi tentang sarang gagak hitam dan geng anjing laut. Sarang gagak hitam mengelola sebuah kedai minuman dan terlibat dalam beberapa industri gelap. Geng anjing laut adalah geng lokal yang berkembang pesat dalam 2 tahun terakhir. Wu Heng membuka dokumen itu dan memeriksanya. Bos Black Crow's Nest adalah seorang manusia profesional, dan levelnya tercatat sebagai level 12. Mereka adalah kelompok orang pertama yang datang ke sini dengan aset untuk berbisnis setelah Treasure Island diampuni. Dia memiliki banyak bawahan yang berurusan dengan beberapa industri gelap seperti barang selundupan dan barang selundupan. Tentu saja, hal ini tidak diatur di Treasure Island, yang juga menjadikannya titik transit yang sangat cocok. Geng anjing laut, yang pemimpinnya berada di level 14, berlokasi di area tempat Millicent menjalankan kedai minuman. Cara dia menghasilkan uang sungguh istimewa. Dia menyentuh segalanya, mengambil makanan dari sana-sini. Mereka bertindak secara radikal dan gila, dan berkembang sangat cepat. Setelah membacanya, saya simpan. Kavina bertanya, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Ayo kita pergi ke tong tua itu dulu dan lihat apa yang terjadi di baliknya. Kereta tiba di Old Barrel Tavern. Begitu saya berhenti, saya melihat 2 orang yang memimpin jalan kemarin berjalan keluar. Dia mendekati kereta dan berbisik, Diakon, kami baru saja memeriksa informasi yang dikirim dari pelabuhan dan menemukan seorang kurcaci dengan bekas luka di bibir bawahnya. Old Barrel Tavern memiliki informasi yang sangat lengkap tentang pelabuhan. Saya meminta informasi tentang mayat kemarin, dan hari ini saya menemukan petunjuk tentang pihak lain melalui metode ini. Wu Heng menatap orang lain, di mana dia? Intelijen mengatakan mereka pergi ke wilayah geng anjing laut. Nada bicara pihak lain berubah muram. Wu Heng mengangguk dan berkata langsung, ayo pergi ke geng anjing laut. Kedua lelaki dari tong kayu tua mengambil alih posisi kusir. Mengemudikan kereta menuju wilayah geng anjing laut. Kereta itu tiba di wilayah geng anjing laut. Begitu dia mendekat, beberapa anggota geng mengelilinginya. Sambil memegang senjatanya erat-erat, dia memperhatikan dengan waspada ke arah pria yang mengemudikan kereta dan beberapa kereta lainnya. Wu Heng dan rekan-rekannya turun dari kereta dan berkata langsung, asosiasi, aku di sini untuk menanyakan sesuatu kepada pemimpin kalian. Para anggota geng yang berkumpul di sekitar tercengang, tetapi tetap memberi jalan bagi mereka. Biarkan beberapa orang masuk. Tak lama kemudian, pemimpin kurcaci yang muncul saat pengintaian Glinda keluar dari belakang, melihat ke arah beberapa orang, dan berkata, apa yang terjadi? Wu Heng melirik ke arah pihak lain dan berkata langsung, kau seharusnya tahu segalanya tentang Macintosh. Ayo suruh orang-orangmu datang untuk inspeksi. Mata si kurcaci sedikit menyipit, dipenuhi amarah. Apa hubungannya masalah Macintosh dengan kita? Dia terus-menerus datang kepadaku. Apa kau pikir kita bisa menindasnya semudah itu? Keluargamu bukan satu-satunya yang diperiksa.
Kalau kamu belum melakukan apapun, ya bekerja samalah. Si kurcaci menatap mereka dengan dingin, lalu akhirnya berkata, ini terakhir kalinya. Pergilah dan panggil saudara-saudaramu. Tak lama kemudian, beberapa tulang punggung dan anggota penting geng itu datang. Ada cukup banyak orang yang bersama. Wu Heng duduk di samping dan dengan santai bertanya kepada pemimpin kurcaci tentang pelabuhan. Kavina memimpin tim maju, menatap para pemimpin geng, dan berkata dengan sungguh-sungguh, kurcaci, majulah. Kurcaci yang hadir melangkah maju, dan yang lainnya menjaga jarak. Jumlahnya ada 3 orang. Lihat ke atas, lepas helmmu dan tunjukkan wajahmu, lanjut Kavina. Mendengar ini, gerakan pemimpin kurcaci itu sedikit membeku, tetapi dia dengan cepat kembali normal dan terus berbicara dengan Wu Heng tentang situasi terkini di pelabuhan. Kavina dan yang lainnya mengonfirmasi identitas kurcaci itu, tetapi tetap tidak menemukan siapapun dengan bekas luka di bibirnya. Setelah pemeriksaan, dia menatap Wu Heng dan menggelengkan kepalanya. Wu Heng berkata, kalian semua turun, pemimpinnya tetap di sini. Para anggota inti geng yang baru saja dipanggil saling berpandangan dan mundur. Namun mereka tidak pergi jauh, mereka semua tetap tinggal di pintu. Wu Heng terus menatap pemimpin kurcaci itu. Kurcaci bermata kecil dan punya bekas luka di bibir bawahnya. Di mana dia? Si kurcaci berpikir sejenak lalu menggelengkan kepalanya. Tidak, pasti banyak sekali anggota gengnya. Aku tidak ingat semuanya. Anggota biasa tidak dapat membunuh Macintosh. Kasus tong kayu tua itu telah membuat asosiasi dan para penjaga khawatir. Jika kita membiarkan orang ini keluar, masih ada ruang untuk meredakan situasi. Jika dia akhirnya ketahuan, akan sulit untuk menyelesaikan masalah ini, Wu Heng mengingatkan. Berakhir atau tidak, itu bukan urusan kami. Kalau memang benar geng anjing laut kami yang melakukannya, kami akan mengakuinya. Si kurcaci mengelus jenggotnya. Sambil berbicara, 2 hantu terbang kembali dari halaman belakang dan memasuki tubuh itu. Adegan-adegan berikut juga terbayang dalam pikiranku. Kedua hantu itu terbang di atas seluruh markas geng. Ada banyak orang yang bersembunyi dalam bayangan, tetapi tidak banyak kurcaci, dan bahkan lebih sedikit lagi yang sesuai dengan penampilannya. Itu betulan bukan dari sini. Apakah intelijennya salah? Kurcaci itu melirik mereka dan berkata lagi, baiklah, aku ada urusan, jadi aku tidak akan menemani kalian lagi. Kalau kalian benar-benar punya bukti, kalian bisa datang dan menangkapku langsung. Kalau tidak, jangan ganggu kami lagi. Setelah mengatakan itu, dia memberi isyarat agar mereka pergi. Kedua lelaki tua itu ingin maju dan berdebat. Dia dihentikan oleh anggota geng di sekelilingnya. Baiklah, ayo kembali, kata Wu Heng langsung. Beberapa orang keluar dari markas geng itu bersama-sama. Dia naik ke kereta dan melaju pelan-pelan keluar. Tuan Deputi Dekan, informasi kami memang akurat. Sekalipun kurcaci itu bukan salah satu dari mereka, dia masih kerabat mereka, kata pria dari tong kayu tua itu. Wu Heng berkata, saya akan terus menyelidiki. Tunggu kabar saya. Baiklah, baiklah, desah lelaki itu. Keduanya kembali ke tong kayu tua. Wu Heng juga kembali ke asosiasi dengan anak buahnya. Bab 412 ditemukan. Kereta itu kembali terpisah. Wu Heng mengubah penampilannya di perkumpulan dan menaiki kereta kembali ke Jalan Laitos. Memasuki Nautilus Tavern. Inilah saatnya kedai minuman itu ramai. Orang-orang datang dan pergi, dan seluruh pub penuh dengan orang. Ketika Wu Heng masuk, Millicent mendongak dan melirik ke atas lagi. Kemudian dilanjutkan dengan menyapa para tamu. Wu Heng naik ke atas dan memasuki ruang dalam. Kamarnya sangat bersih, dan kecuali beberapa perubahan pada tempat tidur, keseluruhan tata letaknya tidak berbeda dari terakhir kali. Wu Heng melepaskan kedua hantu itu. Tidakkah kamu menemukan siapapun? Kata Glenda. Xiao Xiao menambahkan, kenapa tidak tangkap saja semua anggota geng itu dan kurung mereka untuk dijadikan makanan para zombie?
Apa kau tidak takut mereka tidak akan mengatakan yang sebenarnya? Ah, kejam sekali ya. Wu Heng menatapnya. Kita adalah orang jahat, jadi kita harus bertindak seperti orang jahat. Wu Heng menatapnya dengan tidak senang dan berkata, ini dialog dari film. Aku sudah menontonnya, dan kau sama sekali tidak bertingkah seperti penjahat. Benarkah? Bagaimana mungkin? Aku pernah memenangkan penghargaan di taman kanak-kanak. Wu Heng tidak melanjutkan membahas masalah taman kanak-kanak dengannya. Ia langsung berkata, awasi geng anjing laut. Dengan situasi saat ini, geng anjing laut pasti akan mengatur agar dia meninggalkan pulau harta karun dan menemukannya. Kedua hantu itu pun mengerti maksudnya. Glenda bertanya, ciri-ciri wajah yang Anda sebutkan terlalu halus untuk dikenali. Tidak perlu repot-repot, kau hanya perlu mengingat siapa yang bertemu dengan pemimpin kurcaci itu, kata Wu Heng. Kedua hantu itu mengangguk dan terbang keluar menembus dinding. Menghilang di langit malam, Wu Heng berdiri di depan jendela dan melihat ke arah lokasi geng anjing laut. Jika semuanya berjalan lancar, masalah ini dapat diselesaikan hari ini. Langit berangsur-angsur menjadi gelap. Millicent datang dari bawah. Dia menutup pintu pelan-pelan dan membungkuk, wakil diakon utama. Apakah kamu sudah selesai? Ya. Pelanggannya sudah tidak banyak lagi, jadi para pelayan hanya perlu mengawasi toko, kata Millicent lembut. Apakah kamu kenal geng anjing laut? Tanya Wu Heng langsung. Millicent mengangguk dan langsung berkata, aku tahu. Mereka geng di daerah ini. Kedai harus membayar mereka biaya manajemen sebesar 12 koin perak setiap bulan. Bisnisnya sedang bagus akhir-akhir ini, dan mereka berencana menaikkan harga. Ketika sebuah geng mengelola suatu area, mereka akan mengumpulkan sejumlah biaya perlindungan. Sebagian uang ini akan dikirim ke para penjaga atau rumah bangsawan kota. Itu juga menjadi alasan bagi kota untuk mengizinkan pembangunan. Apa yang kamu ketahui tentang geng ini? Millicent merenung sejenak, aku tidak tahu banyak tentangnya. Reputasinya tidak bagus. Ada seorang kurcaci dengan bekas luka di bibir bawahnya. Apa yang kau ingat? Millicent memikirkannya dan menggelengkan kepalanya. Aku tidak terlalu terkesan. Geng biasanya menempatkan beberapa orang di sekitar untuk melakukan hal-hal yang sulit diungkap. Wu Heng mengangguk, tidak menduga pihak lain akan memberikan petunjuk berguna. Dia melanjutkan, bersihkan kamar. Aku akan menginap di sini malam ini. Baiklah, silakan tunggu sebentar. Millicent mengangguk dan berjalan keluar. Tanpa basa-basi lagi, Millicent kembali lagi. Dia membawakan seperangkat spray, memeriksanya dengan saksama, lalu berkata, Tuan, kamar ini sudah penuh. Kalau Anda tidak keberatan, silakan menginap di kamar saya malam ini. Ruangannya penuh. Yah, beberapa toko di luar baru-baru ini tutup, dan semua kamar di sini sudah dipesan. Kalau kamu tidak nyaman, aku bisa tidur di dapur, jelas Millicent. Kamu harus istirahat yang cukup. Aku akan minggir sebentar. Mungkin akan ada aksi nanti. Wu Heng tidak banyak bicara. Oh, ya, Tuan. Millicent tetap menggelar kasur baru di tempat tidur. Perangkatnya sendiri diletakkan di tanah. Wu Heng tidak banyak bicara, hanya duduk di samping dan menunggu. Lalu Millicent keluar lagi. Ketika dia kembali, dia sedang memegang baskom kayu di tangannya. Tatapannya malu-malu dan mengelak, Tuan, tidak ada bak mandi yang disiapkan, saya akan melayani Anda untuk mencuci kaki Anda. Wu Heng mengerutkan kening dan menatapnya, Millicent, kau tak perlu seperti ini. Aku akan duduk sebentar lalu kembali. Millicent menarik napas dalam-dalam dan mendongak. Tuanku, kalau tidak keberatan, silakan duduk dan saya akan membantu Anda mandi. Saya lelah seharian. Wu Heng menatap Millicent dan duduk di tempat tidur di sampingnya. Millicent meletakkan baskom itu di tanah dan mengusap kakinya dengan lembut. Rambutnya yang panjang tergerai di kedua sisi, sedikit bergoyang mengikuti gerakannya. Bahunya membulat dan garis-garis halus di wajahnya menunjukkan pesona dewasanya. Millicent, apakah kamu beradaptasi dengan kehidupan di sini?
Wu Heng tidak tahu harus berkata apa dan berbicara dengan sedikit tidak nyaman. Milisen mendongak dan tersenyum. Hebat, aku punya makanan dan pakaian bagus, dan aku tidak perlu khawatir diculik bajak laut. Hidup ini seperti mimpi. Apakah kamu tidak ingin kembali ke desa? Aku tidak ingin memikirkannya lagi. Jika suatu hari nanti orang dewasa tidak membutuhkan kita lagi, kita bisa kembali, kata Milisen lembut. Wu Heng mengangguk, jaga keselamatanmu dan kumpulkan lebih banyak informasi. Segalanya akan semakin baik di masa depan. Terima kasih, Tuan. Milisen dengan lembut menyeka kakinya hingga kering dengan kain dan melanjutkan, Tuan, berbaringlah dan saya akan memijat Anda. Wu Heng sedang berbaring di tempat tidur. Milisen duduk di tepi tempat tidur, menggenggam tangan suaminya dan meletakkannya di pangkuannya, lalu memijat lengannya dengan lembut. Pada saat itu, tiba-tiba terdengar suara di luar jendela. Kedua hantu itu, dalam keadaan tak kasat mata, terbang maju mundur dan langsung mengebor ke dalam tubuh. Dua gambaran muncul dalam pikiranku di waktu yang bersamaan. Geng anjing laut memang bermaksud mengusir orang-orang itu, tetapi bukan hanya Wu Heng yang mengawasi mereka, melainkan juga semua orang di Old Barrel Tavern. Wu Heng langsung duduk, berjalan ke jendela dan melihat ke kejauhan. Di ujung jalan di satu sisi, obor-obor yang tersusun rapat membentuk naga panjang. Itu memenuhi seluruh jalan. Banyak sekali orang yang memegang obor dan senjata berkumpul di jalan menuju geng anjing laut. Tong tua itu tidak memilih untuk menunggu lebih lama lagi. Dengan kata lain, menemukan asosiasi dan penjaga juga merupakan alasan yang sah untuk membuktikan sisi seseorang. Ketika geng melakukan sesuatu, mereka pada akhirnya mengandalkan pertarungan untuk memecahkan masalah. Makin banyak pula obor yang berkumpul menuju lokasi geng anjing laut. Balas dendam untuk pemimpinnya. Tiba-tiba, terdengar teriakan dari kejauhan. Balas dendam untuk pemimpinnya. Semua orang berteriak. Suaranya seperti gelombang, bergerak mundur lapis demi lapis. Lalu, semua orang bergegas maju dengan senjata di tangan. Perkelahian dimulai. Teriakan dan suara perkelahian mengisi seluruh area. Milisen berlari keluar ruangan dan memerintahkan staf untuk memblokir pintu, agar tidak terkena dampak dalam perkelahian itu. Wu Heng hanya bisa berdiri di dalam ruangan dan menyaksikan kejadian yang terjadi di kejauhan. Pertempuran dimulai dan tidak ada seorang pun yang dapat campur tangan. Tidak akan berhenti sampai satu pihak kalah. Pagi berikutnya, teriakan dan jeritan berhenti, dan seluruh area dipenuhi bau darah. Wu Heng mengubah wajahnya di gang tersembunyi dan berjalan menuju area pertempuran. Para penjaga dan tim asosiasi semuanya telah tiba di sini. Melihat mayat-mayat tergeletak di kejauhan dan darah berceceran di tanah. Pria botak di Old Barrel Tavern berlumuran darah. Dia datang bersama beberapa orang, sambil menyeret kurcaci yang setengah mati. Ada bekas luka di bibir bawah kurcaci itu. Pria botak itu menyeka darah dari wajahnya dan berkata, "Kami menemukan orangnya. Dia dari geng anjing laut." Bab 413 Pemakaman. Si botak menarik rambut si kurcaci dan mengangkat wajahnya ke atas. Di wajahnya yang berlumuran darah, ada bekas luka berbentuk kelabang di sudut bibir bawahnya. Kami menemukannya di geng anjing laut. Dia seorang penyihir, dan levelnya di atas level 10, kata pria botak di Old Barrel Tavern. Semua orang di asosiasi dan para penjaga mengerutkan kening. Komandan pengawal itu menatap kurcaci itu dan bertanya, "Apakah kamu yakin kurcaci ini yang melakukannya?" Pria botak itu melirik ke samping dan menjawab, "Ya." Komandan mengikuti pandangannya dan melihat lokasi Wu Heng dan tim 11. Tampaknya Old Barrel dan asosiasi memiliki beberapa informasi yang tidak diketahuinya. Dia melirik lagi ke arah pemandangan yang kacau dan para pekerja yang memenuhi gang. Ia melanjutkan, "Biarkan beberapa dari kalian membersihkan diri dan bergerak maju. Sisanya, bubar. Bawa kurcaci ini kembali bersamaku. Kalau dia benar-benar pelakunya, bayar saja kompensasinya." "Baik, Tuan Panglima."
Pria botak itu berbalik dan mengucapkan beberapa patah kata. Para penjahat tua bersenjata-senjata api itu perlahan-lahan bubar. Pria botak itu juga datang dan berkata, "Terima kasih atas penyelidikanmu, Wakil Diakon. Aku akan meminta seseorang untuk mengirimkan hadiah yang dijanjikan kepada asosiasi." Wu Heng meliriknya dan tidak menyebutkan bahwa dia siap menangkap pihak lain. Dia hanya mengangguk dan memperhatikan pria botak itu berjalan ke arah penjaga. Dia pergi bersama kurcaci yang setengah mati itu. Kavina bertanya, "Apa selanjutnya? Ayo kembali. Sisanya tidak ada hubungannya dengan kita." Wu Heng berbalik dan berjalan keluar bersama beberapa orang. Entah itu perkelahian geng atau pembunuhan Lao Mutong. Itu tidak ada hubungannya dengan asosiasi. Ini adalah hal-hal yang perlu ditangani oleh Garda Nasional. Dengan kata lain, keselamatan anggota asosiasi tidak terlibat, orang tersebut tidak tercantum dalam daftar pencarian orang, dan tidak ada alasan sah untuk menangkapnya. Kini, pembunuh Macintosh telah ditemukan, dan misinya dianggap selesai. Beberapa orang meninggalkan area tersebut. Dia memanggil kereta dan kembali ke perkumpulan. Setelah kembali ke asosiasi, tim 11 kembali ke ruang tunggu terlebih dahulu, dan Wu Heng juga pergi ke ruang belajar di Aken untuk memberitahu Imiro hasil masalah tersebut. Imiro tidak banyak bicara. Ia hanya mengatakan bahwa pelabuhan akan kacau untuk sementara waktu, dan meminta setiap tim untuk memperkuat pemantauan pelabuhan. Pemakaman Macintosh diadakan pada sore hari. Peti mati itu diletakkan dengan tenang di depan batu nisan, dikelilingi oleh bunga-bunga putih. Sampai sekarang, semua pasukan baru saja menyadari bahwa Macintosh telah tewas, dan pertempuran tadi malam ada hubungannya dengan insiden ini. Yimi Luo dan Wu Heng menghadiri pemakaman atas nama asosiasi. Tidak terlalu banyak kesedihan, hanya sedikit emosi. Seorang pemimpin yang telah mendominasi pelabuhan selama bertahun-tahun meninggal dengan begitu mudah di wilayahnya sendiri. Pemakamannya sederhana. Setelah seluruh proses selesai, orang-orang membicarakannya dengan suara pelan dan pergi satu demi satu. Setelah kembali ke asosiasi bersama, jemput Enfiel dan pulang bersama. Langit berangsur-angsur menjadi gelap. Ketika Wu Heng keluar dari ruangan, dia melihat Sanara turun dengan hati-hati. "Aku melihatmu di pemakaman," kata Sanara lembut sambil melompat turun. "Aku juga melihatmu." Wu Heng menggenggam tangannya dan berjalan menuju kamar tidur. Sambil menarik ujung roknya, Sanara mengangkat lengannya dengan sadar. Lebih mudah untuk melepas baju tidur. Sambil menutupi bagian-bagian pentingnya dengan tangan, ia merangkak di bawah selimut. "Saya pergi ke pelabuhan sore ini untuk memeriksa. Pekerjaan di sana pada dasarnya telah berhenti. Banyak kapal mungkin akan terdampar selama beberapa hari." Wu Heng memeluk tubuh lembut itu dan berkata, "Tong Tua menghabiskan sepanjang malam untuk menghabisi geng anjing laut." Sanela mengerutkan kening, "Secepat itu?" "Ya, lebih cepat dari yang kamu kira. Cuma butuh beberapa jam." Di luar dugaannya bahwa sebuah geng dapat mengerahkan kekuatan sebesar itu. Meskipun jalan-jalan di kota ini tidak selebar jalan-jalan di dunia modern, jalan-jalannya dipenuhi orang, dan obor-obornya membentuk naga yang panjang. Selain anggota geng, ada lebih banyak pekerja di pelabuhan yang mencari nafkah dengan mengikuti Lao Mutong. Jenis tempat di mana Anda harus bekerja keras. Levelnya mungkin tidak terlalu tinggi, tetapi kebugaran fisiknya jelas tidak buruk. Geng anjing laut, yang dikenal masyarakat sebagai geng yang mencuri bisnis bak anjing gila, musnah total dalam semalam. Siapa yang akan memimpin pelabuhan mulai sekarang? Sanara melanjutkan pertanyaannya. "Entahlah. Sekarang Macintosh sudah mati, sulit untuk mengatakan apakah Old Barrel bisa mempertahankan prestisenya di masa depan." "Ya. Semoga saja tidak mengganggu operasional pelabuhan." Sanara khawatir. Wu Heng tersenyum dan berkata, "Yah, ini hanya masalah pergantian manajemen. Tidak akan terjadi hal buruk." "Ya, kau benar." Sanara mengecup bibir orang itu. Wu Heng memeluknya dengan sedikit kekuatan.
Gulingkan badan yang lembut ke sisi atasnya. Sanela duduk di pinggangnya dan menatapnya. Kamu bermalas-malasan lagi. Hari ini inisiatif ada di tangan Anda. Membenci. Keduanya saling bertautan jari, dan Sanara menggoyangkan pinggangnya. Keesokan harinya, pagi. Setelah Sanara pergi, Wu Heng sarapan dan menuju ke dunia zombie dari ruang belajar. Saat keluar gerbang, ini masih kantor manajer. Aku melihat keluar jendela. Angin dingin menderu, dan puncak serta atap pohon tertutup salju putih. Konvoi yang datang untuk bertukar pasokan jauh lebih sedikit daripada sebelumnya. Sekilas, hanya ada 2 kendaraan off-road modifikasi yang tampaknya berasal dari luar. Dia mengangkat interkom dan langsung menghubungi Qi Hancai. Tidak lama kemudian, Qi Hancai muncul mengenakan jaket hitam panjang dan sepatu bot Martin hitam. Dia duduk dan mengeluarkan kantong plastik dari sakunya. Ada beberapa perhiasan emas dan perak di dalamnya. Jalannya sulit dilalui, dan tidak banyak tempat penampungan yang datang untuk bertukar, jadi pertukarannya bersifat sporadis. Kita tunggu sampai musim semi. Wu Heng menyimpan perhiasannya. Ada apa akhir-akhir ini? Qi Hancai mengeluarkan buku catatan kecil dari dadanya dan membandingkannya, sambil berkata, militer sangat puas dengan transaksi pertama dan memuji kami karena mempertimbangkan situasi keseluruhan dan berbagi pasokan. Lalu, transaksi kedua sedang dipersiapkan. Mereka akan menjual 2 senapan mesin dan 2.000 peluru sesuai kebutuhan. Gambarnya akan diberikan berdasarkan jenisnya, dan harganya akan dinegosiasikan nanti. Dalam lingkungan saat ini, kita benar-benar harus menukar emas dengan makanan. Orang bisa bayangkan betapa terkejutnya pangkalan lainnya. Kami pasti akan menemukan cara untuk mempertahankan transaksi semacam ini di masa mendatang. Terutama di musim dingin. Mereka terus menyiapkan emas dan setuju untuk menjual senapan mesin dan peluru artileri kepada saya, yang memang itulah yang saya butuhkan. Di Treasure Island, hadiahnya semakin tinggi. Meskipun tidak ada niat untuk meninggalkan pulau itu, Pulau Harta Karun tampak diselimuti kabut. Masih perlu berhati-hati dan mempersiapkan lebih banyak sarana perlindungan diri. Berapa harga senapan mesin dan pelurunya? Wu Heng menatap lawan bicaranya. Harganya masih berdasarkan harga pasar militer sebelumnya. Seharusnya mereka sudah mendiskusikannya dan tidak berniat mengubahnya, jawab Qi Hancai. Baiklah. Katakan pada mereka bahwa kita akan mengumpulkan inti mayat juga, dan sisanya bisa diperdagangkan. Oke, Qi Hancai mengangguk dan melanjutkan, desa Dongan dan penjara telah ditutup. Hanya beberapa kerangka yang tersisa di sana. Para personel telah dipisahkan dan dipindahkan ke terminal bus dan pusat perbelanjaan. Wu Heng mengangguk. Qi Hancai melanjutkan, soal kereta, kami sudah mengatur seseorang untuk memantau jalan menuju stasiun kereta api utara. Mengemudi ke sana seharusnya tidak masalah, tapi kami belum yakin apakah masih ada kereta yang tersisa. Kereta api di provinsi ini telah membawa banyak inspirasi ke tempat ini. Dilengkapi dengan benteng bergerak, ia dapat bepergian dan berdagang antar beberapa kota. Dan menjadi kondektur kereta api bukanlah pekerjaan yang sulit ditemukan. Ketika saya berada di pabrik perbaikan mobil Xiaodong, saya menyelamatkan beberapa pekerja kereta api di stasiun sana. Namun itu hanya perhentian kecil di sepanjang jalan. Tidak mungkin ada kereta yang parkir di sana. Tunggu sampai Qi Hancai selesai berbicara. Wu Hancai melanjutkan, siapkan konvoi. Ayo langsung ke stasiun dan lihat. Bagus. Qi Hancai mengganti saluran pada walkie-talkie dan meminta seseorang untuk mempersiapkan konvoi. Konvoi itu perlahan meninggalkan mal dan menuju stasiun utara. Wu Heng duduk di kursi penumpang, melihat peta dan dengan santai bertanya, apakah ada sesuatu yang terjadi di kantor pusat baru-baru ini? Qi Hancai memegang kemudi, berpikir sejenak, lalu berkata, selain merangkum beberapa pengalaman bertahan hidup, beberapa jenis zombie baru juga diumumkan. Ada apa di sana? Zombie terdistorsi tingkat kedua telah menambahkan zombie berbisa, yang disebut monster air liur oleh banyak orang.
Ciri khas mereka adalah mereka menyemburkan bisa yang sangat korosif. Setelah menggores kulit, kulit akan terinfeksi. Ada juga monyet liar yang lebih lincah. Beberapa orang menduga bahwa zombie ini merupakan evolusi dari zombie yang telah berevolusi, tetapi belum ada jawaban pasti. Dalam kategori hewan, beberapa zombie mirip burung yang cacat telah diperbarui. Inti mayat mereka diklasifikasikan sebagai level 1, tetapi tingkat bahayanya diklasifikasikan sebagai level 2. Zombie terdistorsi tingkat ketiga telah ditambahkan, yaitu zombie tukang jagal, yang tubuhnya tingginya sekitar 4 meter dan tahu cara menggunakan senjata. Wu Heng mendengarkan dan mengangguk. Tingkat kedua zombie cacat sesuai dengan level 10, dan tingkat ketiga sesuai dengan level 15. Selama Anda berhati-hati, Anda tidak akan memiliki masalah dalam menghadapinya di bawah perlindungan pasukan kerangka. Mari kita melihatnya dari sudut pandang lain. Wu Heng juga meyakini bahwa inti mayat para zombie ini adalah bahan untuk ramuan tersebut, dan jika dia sudah mendapatkan informasi yang pasti, dia akan pergi dan membunuh mereka. Qi Hancai tiba-tiba teringat sesuatu dan menambahkan, stasiun itu juga menyebutkan sejenis hantu yang bisa mengendalikan orang untuk bunuh diri. Hantu itu diklasifikasikan sebagai bahaya level 4, dan tidak ada cara untuk mengatasinya. Bab 414 Catatan Hantu. Qi Hancai selesai berbicara. Dia melirik dengan saksama ke arah kursi kopilot. Di pangkalan itu, ada seorang anggota yang tampaknya tidak pernah ada, Xiao Xiao. Dia adalah salah satu anggota pertama yang mengikuti Wu Heng, tetapi dia tidak pernah bertemu anggota ini. Ketika saya mendengar di radio bahwa hantu bisa menjadi tidak terlihat dan menyerang orang, saya punya beberapa tebakan dalam pikiran. Kemampuan Wu Heng agak suram. Sebenarnya tidak aneh jika ada hantu di sekitarmu. Ketika Wu Heng mendengar apa yang dikatakan pihak lain, alisnya sedikit berkerut. Tampaknya hantu juga telah ditemui di tempat lain. Hantu adalah entitas virtual dan kebal terhadap serangan fisik. Saat ini, mereka memang tak terkalahkan. Hantu-hantu yang kau sebutkan tidak bisa bertahan lama di dunia luar. Jangan dekat-dekat dengan mereka, jelas Wu Heng. Qi Hancai mengangguk, dan yakin dalam hatinya. Dia benar-benar memahami aspek ini. Kalau begitu kemungkinan besar, Xiao Xiao, ini adalah hantu. Keduanya meneruskan obrolan selama beberapa kalimat lagi. Konvoi mulai melambat, masih ada jarak ke stasiun utara, dan gerombolan zombie mulai bermunculan di depan. Dia menyerbu dari kejauhan dan dibunuh oleh kerangka yang mengelilingi konvoi. Kita berhenti di sini dan biarkan seseorang memuat amunisi ke Feilong, kata Wu Heng. Bagus. Qi Hancai menggunakan walkie-talkie untuk menyampaikan perintah, dan keluar dari mobil untuk mengisi peluru besi ke Feilong. Wu Heng duduk di mobil dan menunggu sebentar. Ini dan Glenda terbang kembali dari kejauhan. Ada cukup banyak zombie di stasiun, dan ada juga zombie berkepala besar, kata Xiao Xiao sambil menunjuk ke aula stasiun utara di kejauhan. Glenda menambahkan, ada beberapa zombie yang berevolusi di sekitar sini. Sepertinya mereka menggunakan tempat itu sebagai markas mereka. Stasiun pada umumnya merupakan tempat yang ramai. Wajar jika ada banyak orang. Hanya ada satu zombie yang terdistorsi, yang jumlahnya kurang dari yang diharapkan. Tingkat 2 atau tingkat 3? Tanya Wu Heng. Tingkat 2, jawab Xiao Xiao. Wu Heng mengangguk. Xiao Xiao, awasi zombie berkepala besar itu, dan kakek, tetaplah waspada di sekitar. Ya, Xiao Xiao setuju, lalu berkata, Paman, setelah selesai, aku ingin pergi menemui ibuku. Baiklah, kalau begitu aku akan mempercepat gerak kerangka itu agar kita bisa sampai di sana lebih cepat. Hei, Paman baik sekali. Xiao Xiao dengan gembira berputar setengah lingkaran, lalu terbang menuju aula. Glenda juga terbang ke langit, mengawasi keadaan sekitar. Kedua hantu itu terbang keluar. Wu Heng mengeluarkan interkom dan bertanya, bagaimana persiapannya? Suara Qi Hancai terdengar, oke, kita bisa bertarung kapan saja. Wu Heng menepuk kepala anjing kerangka di sampingnya dan berkata,
pergi dan pancing zombie ke sini. Wus gelombang. Begitu dia selesai berbicara, anjing kerangka itu bergegas keluar dan mulai menyerang ke arah sekelompok zombie di depan. Begitu dia cukup dekat, dia menarik perhatian para zombie. Raungan terdengar, dan para zombie berkumpul bersama, membentuk kelompok hitam pekat, dan mulai mengejar anjing kerangka itu. Anjing kerangka itu berlari kembali. Dia menoleh ke belakang sesekali dan berlari makin cepat. Wu Heng memandang ke arah para zombie yang berkumpul dan samar-samar melihat beberapa zombie yang telah berevolusi bercampur dengan gerombolan zombie. Merasa jaraknya tidak terlalu jauh, dia berkata kepada tengkorak berkepala besar di sampingnya, biarkan naga kerangka itu keluar. Wus-wus gelombang. Satu persatu suara kosong itu terdengar. Naga terbang kerangka itu terbang melewati atas dan terbang menuju sekelompok zombie di kejauhan. Sesampainya di atas para zombie, majalah-majalah terbuka satu demi satu. Peluru besi padat jatuh bagai hujan badai, menghantam sekumpulan mayat itu. Bumi berguncang dan asap serta debu mengepul ke langit. Jalanan yang padat langsung kosong dalam sekejap. Hanya zombie drum kecil yang datang agak terlambat terus berkumpul di jalan dan bergegas menuju sisi ini. Desir-desir gelombang. Gelombang anak panah jatuh ke gerombolan mayat. Kelompok besar zombie tergeletak telentang, tubuh mereka penuh dengan anak panah. Hanya ada beberapa ratus zombie yang tersisa, menyeret tubuh mereka yang hancur dan tersandung ke depan. Maju terus, perintah Wu Heng lagi. Pasukan kerangka yang bersiaga di tempat itu semuanya mulai bergerak. Tombak-tombak itu ditusukkan ke depan, membentuk formasi persegi yang rapat dan maju ke depan dengan tertib. Bunuh semua zombie yang menyerbu ke arah Anda. Maju terus sampai ke aula stasiun utara. Pada saat ini, Xiao Xiao juga terbang keluar dari dalam. Paman, zombie berkepala besar ada di dalam, dan zombie telah memblokir pintu masuk. Melalui pintu kaca pecah di aula, Anda dapat melihat pemandangan di dalam. Sejumlah besar zombie memblokir gerbang. Ia meraung pada kerangka-kerangka di luar, tetapi tak seorang pun bergegas keluar untuk menyerang. Di belakang zombie yang menghalangi pintu itu berdiri seorang zombie berkepala besar. Wu Heng melirik mereka lalu menarik kembali pandangannya, masuk dan bunuh mereka. Tabrakan gelombang. Sekelompok kerangka tombak menyerbu dengan tombak, dan tombak-tombak itu langsung menembus barisan depan zombie, membuat darah dan daging berceceran di mana-mana. Para zombie pun melawan dan mulai mencabik-cabik dengan panik. Keranmu, masuk dan bunuh zombie berkepala besar itu. Keranmu segera mendekati zona pertempuran dan melirik zombie berkepala besar di dalamnya dengan rongga matanya yang kosong. Dengan satu tangan menopang tanah, awan dan kabut memenuhi udara. Detik berikutnya, dia muncul di belakang zombie berkepala besar itu, menebas dengan pedang di tangannya. Kepala besar itu jatuh ke tanah, nanah dan darah berceceran di mana-mana. Para zombie yang menghalangi pintu langsung menjadi kacau. Para kerangka menyerbu masuk dan membunuh semua zombie yang ada di dalamnya. Pertarungan telah usai. Para kerangka mulai membersihkan medan perang dan mengumpulkan anak panah di tanah. Wu Heng mengeluarkan interkom, memanggil Qi Hancai, dan berjalan menuju bagian belakang stasiun bersama-sama. Di ujung rel kereta api di salah satu sisi peron, terdapat gudang dengan tulisan "Operasi Bengkel" di atasnya. Setelah membuka pintu besi berat itu, kereta hijau yang familiar terlihat di dalamnya. Ini bukan kereta ekspres seperti kereta kecepatan tinggi, tetapi kereta hijau kuno dengan lokomotif persegi. Qi Hancai berseru, itu benar-benar ada. Hebat, perjalanan kita tidak sia-sia. Wu Heng melihatnya dan bertanya, bahan bakar apa yang digunakan kereta ini? Saya sudah tanya, mobil ini irit bahan bakar dan bisa dikendarai dengan normal. Qi Hancai masuk dan menepuk-nepuk bodi mobil dengan keras. Wu Heng juga ikut masuk dan melihat. Interior mobil terawat dengan baik. Lagi pula, pintu besinya selalu tertutup rapat dan para zombie tidak berani masuk. Itu benar-benar dapat memenuhi penggunaan orang-orangnya sendiri. Duduki area ini dan atur orang untuk memodifikasi kereta.
Baiklah, saya akan segera mengaturnya. Ki Hancai kembali ke truk dan menghubungi pangkalan melalui radio. Wu Heng mulai mengumpulkan inti mayat dan mengubah mayat di luar. Sebanyak 1 inti mayat level 2 dan 4 inti mayat level 1 dikumpulkan. Panennya cukup bagus. Setelah semua mayat berubah, dia meminta Ki Hancai untuk mengantarnya ke area pabrik lama dan membiarkan Xiao Xiao bertemu ibunya. Dia tinggal di asrama aslinya dan mengajar Glenda untuk terus mempelajari karakter lokal dan beberapa pengucapan. Saat senja, Xiao Xiao terbang kembali ke tubuh dan kembali ke Treasure Island bersama-sama. Di atas meja makan, mereka bertiga sedang makan malam. Envier berkata lembut, "Tuan, Old Barrel mengirimi Anda 200 koin emas, katanya itu hadiah untuk menyelidiki sebuah kasus. Saya tidak berani menerimanya, jadi saya meminta mereka untuk meninggalkannya di meja resepsionis asosiasi." Hadiah. Lao Mutong mengambil pujian karena memecahkan seluruh kasus. Yah, mereka memang bilang akan membayarmu. Kau melakukan hal yang benar, Weyer. Envier melanjutkan, ngomong-ngomong, Tuan, kepala pelayan sedang mencari Anda hari ini. Sebaiknya Anda pergi ke sana besok. Oke, ayo kita pergi bersama besok. Envier tersenyum dan mengangguk. Mini mengunyah makanannya dan berkata, Kakak Weyer berteriak sangat keras kemarin sampai-sampai mengganggu tidurku. Envier mengerutkan kening dan berkata, aku di kamar tidur, kamu yang berteriak oke. Saat kedua gadis itu berbicara, mereka tiba-tiba tercengang. Pada saat yang sama, dia menoleh dan melihat ke sini. Wu Heng menatapnya, menelan makanan di mulutnya, dan berkata, aku akan memperkenalkannya padamu jika ada kesempatan. Baiklah, Guru, Anda benar-benar melakukannya secara diam-diam, seru Mini. Envier juga menatap dan bertanya lembut, apakah kita punya istri sekarang? Tidak, dia punya suami. Keduanya membelalakkan mata mereka. Ah, pantas saja kamu lebih suka Suster Wen Manxia di kota Rentam. Keesokan harinya, pagi-pagi sekali. Setelah sarapan, saya pergi ke asosiasi dengan Envier. Ia meminta Envier untuk kembali ke ruang belajar terlebih dahulu, dan dia langsung pergi ke ruang belajar Diaken. Dia mengetuk pintu, membukanya, dan masuk. Diakon, kau mencariku. Yimiro mengeluarkan buku catatan tua bertepi melengkung dari cincin antariksanya. Terakhir kali, kamu bilang ingin belajar lebih banyak tentang kultivasi hantu. Aku menemukan naskah yang relevan untukmu. Coba lihat dan lihat apakah itu membantumu. Bab 415 Keterampilan Baru. Naskah. Mata Wu Heng berbinar. Terakhir kali aku datang ke sini, aku bilang pada Imiro kalau aku ingin informasi tentang ahli nujum dan pelatihan hantu. Saat itu saya ingin mengajukan beberapa buku relevan ke asosiasi dan mempelajarinya sendiri perlahan-lahan. Sekarang tampaknya Yimiro secara langsung memperoleh naskah percobaan. Naskah-naskah ini mencatat proses penelitian sang penyihir dan prosedur lengkapnya. Ini adalah barang langka bagi mereka yang bekerja di sistem penyihir. Wu Heng menerimanya dan langsung berterima kasih, terima kasih, Diakon. Aku akan menyalinnya nanti saat aku kembali dan mengembalikannya kepadamu. Tidak perlu, itu tidak ada gunanya bagiku. Akan kuberikan padamu. Anggap saja sebagai pembayaran di muka untuk jasa tingkat ketiga. Ingat saja untuk menebusnya, kata Yimiro ringan. Ya, itu tidak gratis. Tetapi catatan semacam ini memang bernilai pahala tingkat ketiga, atau bahkan sesuatu yang tidak dapat ditukar dengan pahala. Dimengerti, Diakon. Wu Heng langsung memasukkannya ke dalam cincin interspatial, lalu memikirkan hadiah dari Tong Tua dan berkata langsung, Diakon, kedai Tong Tua mengirimiku 200 koin emas dan perak, katanya itu hadiah karena membantu menyelidiki si pembunuh. Aku tidak ada di asosiasi saat itu, jadi asistennya mengantarkannya ke meja resepsionis. Aku tidak tahu harus berbuat apa dengan uang ini. Menyelidiki pembunuhan, Macintosh, awalnya merupakan tugas yang diberikan oleh Diaken. Jika saya mengambil uang ini, itu tidak akan mematuhi prosedur asosiasi.
Tidak apa-apa kalau tidak ada yang tahu, tapi aku khawatir mungkin ada hal lain yang terjadi, yang bisa dijadikan bahan gosip di kemudian hari. Ada juga banyak orang yang ingin mencopotnya dari jabatan Archdeacon. Yimi Luo berkata langsung, simpan 100, dan berikan sisanya ke asosiasi. Oke, Wu Heng mengangguk. Melihat tidak ada lagi yang dapat dilakukan, dia langsung meninggalkan ruangan itu. Kembali ke ruang belajarmu. Envier duduk di meja memilah dokumen, sementara burung hantu kecil terbang mengelilingi ruangan, mengejar lebah yang terperangkap di dalam ruangan. Tuan, Anda kembali. Envier berdiri, menyeduh secangkir teh dan membawanya. Wu Heng mengambilnya, menyesapnya, lalu duduk di mejanya. Weyer, pergilah ke meja resepsionis dan ambil 200 koin emas yang dikirim Old Barrel. Berikan 100 kepada Diaken, dan bagi sisanya dengan tim 11 secara proporsional. Baiklah. Envier mengangguk dan berjalan keluar. Wu Heng menyesap tehnya lagi dan mengeluarkan catatan yang baru saja diterimanya. Kulitnya yang coklat sudah tua dan penuh lipatan. Setelah dibalik cukup lama, pinggirannya mulai berjumbai. Ketika Anda menyentuhnya dengan lembut, Anda akan menemukan bahwa kulitnya sangat halus, yang membuat Anda merasa tidak nyaman. Ketika saya mengambilnya dari Imiro, saya pikir itu sangat kental. Setelah saya membukanya, ternyata isinya hanya beberapa halaman saja, tetapi kertas kulitnya lebih tebal dari kertas biasa. Saat Anda membalik halaman, Anda dapat melihat banyak kata, pola, dan formasi ajaib yang digambar dengan pensil warna. Ada juga beberapa instruksi yang ditandai pada satu sisi lingkaran ajaib, termasuk beberapa istilah yang sangat profesional seperti pola susunan, asal, kecacatan, jangkauan efek, del. Tak heran, dikatakan bahwa setiap penyihir adalah seorang sarjana. Istilah-istilah profesional ini memerlukan konsultasi sejumlah besar informasi, yang merupakan sesuatu yang tidak dapat dikuasai oleh profesional biasa. Melihat banyaknya isi dalam naskah tersebut, saya merasa kagum dan takjub pada para penyihir di dunia ini yang dapat menggunakan otak dan perhitungan mereka untuk membuka jalan bagi sihir dan ritual. Setelah Wu Heng datang ke dunia ini, dia juga membaca banyak buku keterampilan dan dapat memahami arti kata-kata di dalamnya. Saya hampir tidak dapat memahaminya. Wu Heng melihatnya sekilas dengan kasar. Tepat saat saya hendak memulai dari awal, pintu terbuka dan Enfiel kembali. Dia menyerahkan sisa dompetnya dan berkata, Kapten Kavina menolak sebentar sebelum dengan enggan menerimanya. Wu Heng menyimpan dompetnya dan bertanya, mau makan apa malam ini? Biar Mini yang menyiapkannya dulu, dan kita bisa memperbaiki masakannya. Enfier tersenyum, duduk menyamping di pangkuannya dengan lengan tergantung di bahunya. Guru, apakah Anda ingin memperkenalkan seorang saudari baru kepada kita malam ini? Wu Heng menatapnya dengan rasa ingin tahu, bagaimana kamu bisa yakin itu adikku? Suaranya familiar banget, dan dia kesini malam-malam, jadi kamu bisa tebak. Kata Enfier hati-hati. Rubah kecil ini cukup pintar. Wu Heng menggelengkan kepalanya. Jangan khawatir, dia belum siap. Kita bicarakan ini nanti kalau ada kesempatan. Baiklah, Tuan, keputusan akhir. Enfier ragu sejenak, lalu dengan lembut mengelus pipinya dengan satu tangan. Tuan, apa Tuan tidak menginginkan kami? Wu Heng tercengang. Dia tidak menyangka pihak lain punya ide seperti itu. Dia memeluk pinggangnya dan mengencangkannya dengan erat. Bagaimana mungkin, Weyer dan Mini begitu baik, aku ingin tinggal bersama mereka selamanya. Enfier tersenyum lagi, guru sungguh baik. Kembali ke tempat tinggal. Saat itu tepat tengah hari. Setelah makan siang bersama Mini, saya langsung menuju ruang belajar di lantai 4. Keluarkan naskah dan mulailah membaca dengan saksama dari halaman pertama. Dilihat dari apa yang tercatat dalam buku. Ada 3 jenis ritual umum. Yang satu adalah serangan pengintaian, ilusi, dan tipe jiwa. Setiap jenis ritual memiliki bentuk dan tingkat kesulitan yang berbeda. Ritual tidak stabil. Jika berhasil, kemampuan Shadow sendiri akan ditingkatkan.
Demikian pula, ada kemungkinan kegagalan. Jika gagal, hantu itu mungkin menjadi lemah dan perlu memulihkan diri dalam waktu lama sebelum dapat keluar lagi. Dalam kasus yang lebih serius, akan terjadi penurunan intelektual, dan bahkan kembali ke wujud roh pendendam dengan kecerdasan rendah, berubah menjadi monster yang hanya dapat menyerang makhluk hidup dan tidak dapat berkomunikasi. Yang lebih serius adalah hantunya menghilang. Itu berarti kematian dan jiwa tercerai-berai. Masih ada bahaya. Melihat ini, hati Wu Heng menegang. Awalnya ia ingin meningkatkan hantu itu, meskipun peningkatannya banyak, itu hanya akan mengakibatkan hilangnya beberapa material. Sekarang tampaknya masih ada tingkat bahaya tertentu. Untungnya, saya tidak mencoba menggunakan ritual itu secara membabi buta sebelumnya. Jika tidak, mungkin ada bahaya nyata. Dibandingkan dengan pemilik naskah, yang menggunakan hantu untuk melakukan berbagai eksperimen ritual, hubungan Wu Heng dengan hantunya sendiri lebih seperti anggota keluarga. Saling mengandalkan, meski tidak membaik, ada baiknya bisa menyediakan pengintaian. Tidak perlu ditingkatkan. Mari kita coba ritual yang tidak memiliki konsekuensi serius terlebih dahulu. Wu Heng memeriksa naskah beberapa ritual dan konsekuensi kegagalannya. Saya memilih ritual, visi spiritual, yang hanya melemahkan saya. Efeknya tidak tercatat di atas. Dia hanya membuat beberapa koreksi selama beberapa upacara yang gagal dan merekam isi akhir upacara. Visi spiritual, bahan utama, sepasang bola mata nabi atau bola mata burung hantu, 50 gram pasir roh bulan, bahan tambahan, 5 gram bubuk rumput yinfang, 10 ml darah penyihir atau darah roh hidup. Bahan lingkaran sihir, darah, bubuk emas. Astaga, mata nabi. Ini adalah awal yang baik. Sayang sekali, kan, para nekromancer dibenci. Semua ritualnya membutuhkan organ dari profesi tertentu. Lagi pula, sebuah ritual membutuhkan banyak percobaan. Agak menakutkan, bahkan jika ada bahan alternatif. Namun mata para profesional tercatat di depan, yang juga melambangkan pemilik naskah, dan mata nabi diberi prioritas. Bahan-bahan berikut semuanya merupakan bahan alkimia dan rune. Wu Heng sering membantu sang alkemis kerangka membeli bahan-bahan dan pernah melihatnya di toko. Penyihir di belakangku juga memiliki cadangan darahnya sendiri. Debu emas juga cukup. Itu memenuhi persyaratan untuk upacara tersebut. Lebih jauh lagi, apa yang Anda lihat adalah versi final setelah pengujian oleh pemilik naskah. Kemungkinan terjadinya sesuatu yang salah sangatlah kecil. Suatu pikiran muncul di benak saya. 2 hantu terbang keluar, satu di kiri dan satu di kanan, melayang di udara. Xiao Xiao segera terbang ke tablet di sampingnya, berniat menonton kartun. Wu Heng berkata langsung, saya menemukan cara untuk memperbaiki hantu. Saya memilih ritual yang relatif sederhana. Xiao Xiao melayang kembali dan bertanya, apakah ada bahaya? Catatan itu mengatakan bahwa jika ritual itu gagal, kamu akan lemah untuk sementara waktu, jawab Wu Heng. Apakah kamu lemah, atau kami yang lemah? Roh-roh yang berpartisipasi dalam ritual itu lemah. Xiao Xiao bertanya lagi, apakah peningkatannya besar? Harus ada beberapa perbaikan. Xiao Xiao berpikir sejenak dan menoleh, Bibi Glenda, apakah kamu ingin dipromosikan? Glenda berpikir sejenak, aku ingin meningkatkan ilusi dan telekinesisku. Xiao Xiao mengepalkan tangannya dan berkata, kalau begitu aku akan datang. Aku hanya akan lemah beberapa hari saja. Tidak ada yang perlu ditakutkan. Wu Heng tersenyum, jangan khawatir, tidak akan ada masalah. Bagus, kalau begitu kalian kembali dulu, aku akan keluar dan membeli beberapa bahan. Kedua hantu itu mengangguk dan kembali ke dalam tubuh. Menyapa Mini. Jadi dia naik kereta dan pergi ke Lighthouse Street, memasuki toko bahan alkimia terbesar di pulau itu. Setelah penyelidikan sederhana, sang bos tersenyum dan berkata, ya, bola mata burung hantu adalah bahan untuk ramuan yang menghilangkan ilusi dan meningkatkan persepsi, tapi harganya sedikit lebih mahal. Saya lega mendengar bahan ini dijual.
Apapun yang terjadi, aku tidak bisa menggali kuburan Macintosh. Kami bertemu. Berapa? Tanya Wu Heng. Satu seharga 120 perak. Beri aku 2, bungkus dengan bahan lainnya, dan aku akan mengambilnya nanti. Wu Heng langsung memberikan uangnya. Melihat dia begitu terus terang, sang bos tersenyum dan setuju, lalu mengemasi semua bahan yang dibeli dan menyerahkannya. Wu Heng menyimpannya, mengucapkan selamat tinggal kepada bos dan berjalan keluar toko. Saya menyusuri jalan untuk mencari kereta dan juga melihat pelabuhan. Pelabuhan seharusnya tidak terlalu tenang 2 hari ini. Penjaga ditempatkan di mana-mana. Para pekerja juga mengangkut barang bolak-balik ke kapal dagang. Pada saat ini, Wu Heng melihat sesosok berdiri di papan dok kapal, mengobrol dengan seorang manajer kelompok pedagang. Dia berasal dari Old Barrel Tavern dan merupakan salah satu dari 2 orang yang bertanggung jawab memimpin Wu Heng. Apakah ini berarti meninggalkan pulau? Setelah kematian Macintosh, apakah Old Barrel Tavern bubar? Wu Heng hanya meliriknya. Aku bahkan tidak berpikir untuk menghampirinya dan menyapa. Sebuah kereta lewat. Naiklah ke kereta dan bergegas menuju tempat tinggalmu. Setelah makan malam, langit di luar jendela telah menjadi gelap. Wu Heng mengeluarkan semua bahan yang telah disiapkan. Darah dan bubuk emas dicampur rata dalam sebuah mangkuk, lalu di lantai ruangan kosong itu, ia mulai menggambar formasi yang dibutuhkan untuk upacara tersebut sesuai dengan catatan dalam naskah. Tampaknya agak rumit, tetapi itu bukan tugas yang sulit bagi Wu Heng sekarang. Ketika pukulan terakhir selesai, seluruh formasi terbentuk sepenuhnya. Seseorang dapat samar-samar merasakan aura kematian yang terpancar darinya. Tanpa penundaan lama, bahan-bahan yang tersisa ditempatkan pada posisi tetap sesuai jumlahnya. Lalu dia berkata, "Xiao Xiao, masuklah." Xiao Xiao sedikit khawatir, "Baiklah, kalau begitu aku akan masuk. Jika terjadi sesuatu, kau harus menyelamatkanku." "Tidak apa-apa, jangan khawatir," kata Wu Heng. Glenda, yang berdiri di samping, juga berkata, "Kalau ada masalah, tinggal jatuhkan saja perlengkapan ritualnya, nanti juga akan diganggu." "Nggak apa-apa." "Oke." Xiao Xiao terbang langsung ke tengah formasi. Saat Xiao Xiao masuk, lingkaran sihir berwarna darah mulai memancarkan cahaya yang terlihat dengan mata telanjang, membungkus beberapa material di tengahnya. Lalu, bahan itu diselimuti darah. Ia hancur seperti pasir halus, berubah menjadi bola energi, dan berkumpul menuju objek kecil di udara. Detik berikutnya, Xiao Xiao dan bola energi mulai terjerat satu sama lain, seperti pusaran yang berputar. Di bawah tatapan Wu Heng dan Glenda, tubuh kecil itu menyerap semua bola energi ke dalamnya. Dan Xiao Xiao juga kembali ke penampilan aslinya. Hantu membuka keterampilan clairvoyance. Itu berhasil. Saat Wu Heng mendengar perintah itu, dia merasa gembira. Tepat seperti dugaanku. Selama Anda mengikuti hasil akhir yang direkam, tidak akan ada masalah. Xiao Xiao melayang di udara dengan linglung, lalu, "Sudah selesai, kamu boleh datang." Wu Heng memanggilnya kembali. Lingkaran sihir itu tidak lagi efektif, darahnya telah hilang, hanya menyisakan pasir hitam pekat, yang membuat bentuk lingkaran sihir itu samar-samar terlihat. "Apakah sudah selesai?" Melihat dia masih sedikit bingung, Wu Heng mengangkat 3 jari dan bertanya, "Apa ini?" "Aku sudah di kelas senior." "Oke, nomor berapa yang kamu sebutkan pertama kali?" 3. "Kalau begitu, tampaknya baik-baik saja." "Benarkah?" "Paman jahat sekali." Sukong kecil melipat tangannya dan terbang keluar dengan perasaan tidak puas. Glenda bertanya dari samping bagaimana perasaannya saat ini. Xiao Xiao memikirkan kata-kata yang dapat mengungkapkannya. Wu Heng membuka panel kecil dan memeriksa keterampilan baru. Clairvoyance, roh ini memiliki kemampuan untuk mendeteksi level dan dapat mengidentifikasi level unit yang diawasinya. Tingkat deteksi. Kali ini pengenalan skillnya benar-benar mudah. Dengan kata lain, penekanan dalam materi mengenai kebutuhan mata meningkatkan kemampuan mendeteksi level.
Pikirkan baik-baik dalam benak Anda. Saya tidak bisa menahan perasaan gembira. Dengan kata lain, begitu perang dimulai, Anda dapat menggunakan Xiao Xiao untuk mengidentifikasi level musuh di medan perang. Segera kunci beberapa profesional tingkat tinggi yang bersembunyi di tengah kerumunan. Itu sangat bagus. Paman, di mana kemampuan yang kamu sebutkan? Kenapa aku tidak bisa menemukannya? Xiao Xiao berdiskusi dengan kakek dan terbang menghampirinya. Wu Heng berpikir sejenak dan berkata, ini memperkuat kemampuan pengintaianmu, memungkinkanmu melihat level orang lain. Cara penggunaannya seharusnya sama dengan kemampuanmu untuk tidak terlihat dan terlihat seperti biasanya. Cobalah. Dengan anggukan kecil, dia melayang di udara dan mencobanya. Kemudian, ia menatap Wu Heng dan Glenda dengan mata yang perlahan melebar. Aku melihatnya. Paman memiliki aura merah di tubuhnya, dan bibi Glenda berwarna merah muda. Seharusnya ini level yang harus diperiksa. Masa udara level 15 saya berwarna merah, dan level 10 kakek berwarna merah muda, kata Wu Heng. Oh, bolehkah aku keluar dan melihat-lihat? Xiao Xiao tampak tertarik dan gembira. Silakan, tapi jangan pergi ke area pusat. Oh, baiklah. Xiao Xiao setuju dan langsung terbang keluar. Wu Heng juga berjalan keluar ruangan dengan hati-hati dan menuju kamar tidur di lantai 4. Ketika ragu apakah akan beristirahat dengan gadis kecil itu, Xiao Xiao terbang kembali. Katanya, Paman, aku lihat paman botak itu. Mereka ada di pelabuhan dan ditinggal di perahu kecil. Pria botak dari Old Barrel. Yah, beberapa dari mereka sudah pergi. Pulau terpencil. Lao Mutong tidak lagi berbisnis. Saat itu masih tengah malam, dan dia pergi dengan tenang. Coba aku lihat. Ia perlahan masuk ke dalam tubuh. Sebuah gambar langsung dibagikan. Di lokasi terpencil di luar pelabuhan, total 6 orang sedang bersiap berangkat dengan perahu kecil. Dan di bawah pengaruh clairvoyance. Bola-bola cahaya pada tubuh orang-orang ini sangat menyilaukan di malam yang gelap. Di antara ke-6 orang itu, 5 di antaranya memiliki cahaya merah terang, dan 1 di antaranya mengenakan jubah dan topeng, dan cahaya di tubuhnya berwarna merah terang luar biasa. Profesional level 15. Masih ada yang kuat di Tong Tua.